warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, nama saya Al Maulid, NIM 2021 143 178. Perkenalkan, nama saya Irna Juwanti, NIM 2021 143 188. Perkenalkan, nama saya Aldila Putri Monalisa dengan NIM 2021 143 191. Perkenalkan, nama saya M. Abdarapli dengan NIM 2021 14 3169. Kami di sini membawakan materi mengenai sumber informasi digital. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya. Yang pertama yaitu A. Pengertian informasi digital. 1. Rene Hobart. Menurut para ahli, Hobart mendefinisikan literasi digital sebagai kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan informasi dalam berbagai bentuk menggunakan teknologi digital. Yang kedua, Paul Gilster. Gilster menyatakan bahwa literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan komputer dan internet untuk menemukan, menilai, dan memanfaatkan informasi. Yang ketiga, Hormat Reyknoli. Reynolds berpendapat bahwa literasi digital mencakup keterampilan sosial dan teknis yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam komunitas online. Yang keempat, Ala Al-Mori. Dalam penelitian mereka, Al-Mori dan rekan-rekannya mengartikan literasi digital sebagai kemampuan individu untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi TIK secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. 5. Rebert dan Eberly. Mereka mendefinisikan literasi digital sebagai kemampuan untuk menggunakan teknologi secara efektif dan bertanggung jawab. 6. Martin menyatakan bahwa literasi digital mencakup keterampilan teknis dan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mengakses, menganalisis, dan menghasilkan informasi. 7. Hogarth dan Clayton. Menurut Hogarth dan Clayton, literasi digital melibatkan kemampuan untuk berpikir kritis dan kreatif tentang informasi serta kemampuan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif menggunakan teknologi digital. 8. Jenskin menekankan bahwa literasi digital mencakup keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam budaya digital, termasuk kemampuan untuk memahami dan menciptakan konten. 9. Emerlyn Libert Erkosion mendefinisikan literasi digital sebagai kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan berkomunikasi menggunakan informasi dalam berbagai bentuk melalui media digital. Oke, selanjutnya B. Jenis-jenis informasi digital. Berikut adalah jenis-jenis informasi digital beserta penjelasannya. Yang pertama, yaitu teks. Informasi yang disajikan dalam bentuk tulisan seperti artikel, buku elektronik, blog, dan dokumen. Teks dapat berupa narasi, instruksi, atau informasi ilmiah. Kedua, gambar, termasuk foto, grafik, dan ilustrasi yang bisa digunakan untuk mendukung atau memperjelas informasi teks. 3. Audio. File yang berisi suara seperti musik, podcast, dan rekaman suara. Informasi audio sering digunakan dalam media hiburan dan pendidikan. 4. Video. Konten audiovisual yang menggabungkan gambar, bergerak, dan suara. Video dapat berupa film, tutorial, dan presentasi yang disimpan dalam format. 5. Data. Informasi yang berstruktur dan tidak berstruktur. Data sering disimpan dalam database dan dapat dianalisis untuk mendapat wawasan tertentu. 6. Animasi. Konten yang menciptakan ilusi gerakan sering digunakan dalam film, iklan, dan presentasi untuk menarik perhatian. 7. Interaktif. Konten yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi seperti permainan video, aplikasi, dan simulasi. 8. Visual dan augmented reality. Teknologi yang menciptakan pengalaman 3 dimensi atau menambahkan elemen digital ke dunia nyata sering digunakan dalam permainan, pendidikan, dan pelatihan. 9. Sosial media.
Platform yang memungkinkan pengguna untuk berbagi konten dalam bentuk teks, gambar, video, serta berinteraksi satu sama lain. 10. Webinar atau konferensi daring. Prestasi yang dilakukan secara online seringkali melibatkan interaksi antara pembicara dan peserta. 11. E-learning. Materi pembelajaran yang disampaikan secara digital termasuk kursus online, modul pembelajaran, dan tutorial yang mendukung pendidikan jarak jauh. Baik, selanjutnya yaitu bagian C. Kualitas sumber informasi digital. Kualitas informasi digital sangat penting dalam era informasi saat ini, di mana data dan konten dapat diakses dengan mudah melalui internet. Kualitas informasi digital dapat dinilai berdasarkan beberapa aspek, di antara lain, yang pertama, keakuratan. Informasi harus benar dan dapat dipercaya. Ini termasuk memverifikasi fakta dan sumber informasi. Yang kedua, kredibilitas. Sumber informasi harus memiliki reputasi yang baik. Informasi yang berasal dari lembaga atau individu yang diakui biasanya lebih dapat dipercaya. 3. Relevansi. Informasi yang harus sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ini berarti informasi harus tepat waktu dan berkaitan dengan topik yang dicari. 4. Kelengkapan informasi harus mencakup semua aspek dan diperlukan untuk memahami topik yang dibahas. Untuk kekurangan informasi dapat menyebabkan kesalahpahaman. 5. Objektivitas. Informasi harus disajikan secara adil. Ini penting untuk memastikan bahwa pengguna dapat pandangan yang seimbang. 6. Format aksesibilitas. Informasi harus mudah diakses dan disajikan dalam format yang dapat dipahami oleh pengguna. Desain yang baik juga mempengaruhi pengalaman pengguna. 7. Update dan pemeliharaan. Informasi digital harus diperbarui secara berkala untuk memastikan bahwa konten tetap relevan dan akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan yang nomor D, cara memberi sumber informasi digital. Berikut adalah beberapa cara untuk mencari sumber informasi digital yang efektif beserta contoh daftar pustaka yang relevan. Yang pertama itu menggunakan mesin pencari. Gunakan mesin pencari seperti Google untuk menemukan informasi. Gunakan kata kunci yang spesifik dan gunakan tanda kutip dan mencari frasa tertentu. Nomor 2 itu database akademik. Akses database akademik seperti Google Scholar atau PubMed untuk menemukan artikel jurnal, tesis, dan publikasi ilmiah. Ini adalah sumber yang terpercaya dan sering kali private. Nomor 3, perpustakaan digital. Manfaat perpustakaan digital seperti Project Gutenberg, Internet Archive atau perpustakaan universitas untuk menemukan buku dan dokumen yang relevan. Yang nomor 4, situs resmi dan organisasi. Kunjungi situs resmi lembaga pemerintah, organisasi internasional atau UNESCO dan lembaga pendidikan untuk mendapatkan informasi yang kredibel. Yang nomor 5, media sosial dan forum diskusi. Gunakan platform media sosial atau forum diskusi untuk mencari pendapat dan informasi terkini dari para ahli di bidang tertentu. Pastikan untuk memverifikasi keakuran informasi tersebut. Nomor 6, podcast atau video edukasi. Cari podcast atau video di platform seperti YouTube yang membahas topik yang ada diminati. Pastikan untuk memeriksa kreativitas pembicara atau sumber mencari informasi digital dapat dilakukan dengan berbagai cara dan melalui berbagai sumber. Nomor E, ketika dalam menggunakan sumber informasi digital. Ketika dalam menggunakan sumber informasi digital, sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang kita akses, bagikan, dan gunakan adalah akurat, adil, dan bertanggung jawab. Berikut adalah beberapa prinsip etika yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu kredibilitas sumber. Selalu periksa keandalan dan kredibilitas sumber informasi. Yang kedua, hak cipta dan lisensi. Hormati hak cipta dan lisensi dari konten yang digunakan. Yang nomor 3, plagiarisme. Hindari plagiarisme dengan memberikan kredit yang layak kepada penulis. Yang keempat, keterbukaan dan transparansi.
Saat menyebarkan informasi, pastikan untuk menyampaikan sumbernya dengan jelas. Jika Anda memiliki bias atau kepentingan tertentu, ungkapkan hal tersebut agar pembaca dapat menilai informasi yang lebih baik. Yang kelima, keamanan dan privasi. Lindungi privasi dan data pribadi orang lain. Yang keenam, tanggung jawab sosial. Pertimbangkan dampak dari informasi yang Anda bagikan. Yang ketujuh, kritis terhadap informasi. Kembangkan sikap skeptis dan kritis terhadap informasi yang ditentukan secara online. Nomor F. Peran sumber informasi digital. Sumber informasi digital memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam pendidikan, penelitian, bisnis, dan komunikasi. Beserta berikut adalah beberapa peran utama sumber informasi digital. Yang pertama itu aksesibilitas sumber informasi digital, memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat ke berbagai jenis informasi. Pengguna dapat mengakses data dari mana saja dan kapan saja asalkan terhubung dengan internet. Nomor 2, ketersediaan informasi. Dengan adanya sumber informasi digital, pengguna dapat menentukan berbagai macam informasi dalam waktu singkat ini, termasuk artikel, jurnal, e-book, dan database. Nomor 3, pembaruan informasi. Informasi digital dapat diperbarui secara rutin sehingga pengguna selalu mendapatkan data terbaru dari relevan. Nomor 4, interaktivitas. Banyak sumber informasi digital yang menawarkan fitur interaktif seperti forum diskusi, kuis, dan video tutorial yang dapat meningkatkan pemahaman pengguna. Nomor 5, efisiensi waktu dan biaya. Pencarian informasi digital seringkali lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan metode tradisional seperti perpustakaan fisik. Itulah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya adalah G. Manfaat sumber informasi digital. Sumber informasi digital menawarkan berbagai manfaat yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan, dan dunia kerja. Berikut adalah beberapa manfaat utama. Yang pertama, akses 24/7. Penggunaan dapat mengakses informasi kapan saja dan di mana saja, tanpa batasan waktu dan lokasi. Yang kedua, kecepatan pencarian. Proses pencarian informasi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan metode tradisional, memungkinkan pengguna untuk menemukan data yang dibutuhkan dalam hitungan detik. Dan yang ketiga itu ketersediaan beragam konten. Sumber informasi digital menyediakan berbagai jenis konten seperti teks, video, audio, dan gambar yang dapat memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda. Yang keempat, pembaharuan informasi. Informasi digital dapat diperbarui secara langsung, sehingga penggunaan selalu mendapatkan data terbaru dan relevan. Yang kelima, interaktivitas. Banyak platform digital menawarkan fitur interaktif yang memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi aktif seperti forum diskusi, kuis, dan webinar. Yang keenam, penghemat biaya. Mengakses informasi secara digital seringkali lebih murah dibanding dengan membeli buku atau langganan jurnal cetak. Yang ketujuh, pengembangan keterampilan. Menggunakan sumber informasi digital membantu pengguna mengembangkan keterampilan teknologi dan literasi informasi yang sangat penting di era modern. Yang kedelapan, kolaborasi dan berbagai pengetahuan. Platform digital memungkinkan kolaborasi antara individu atau kelompok dari berbagai lokasi, memfasilitasi pertukaran ide dan pengetahuan. Tantangan sumber informasi digital. Sumber informasi digital meskipun memiliki banyak manfaat, juga menghadapi berbagai tantangan. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang diperhatikan. Yang pertama itu kualitas dan kendala informasi. Tidak semua informasi yang tersedia di internet dapat dipercaya. Banyak konten yang tidak terverifikasi dapat menyebabkan penyebaran informasi yang salah. Yang kedua itu keterbatasan akses.
Meskipun banyak orang memiliki akses ke internet, masih ada populasi yang tidak memiliki koneksi yang memadai atau perangkat untuk mengakses informasi digital. Nah, yang ketiga itu isu privasi dan keamanan. Penggunaan informasi digital seringkali melibatkan pengumpulan data pribadi yang dapat menimbulkan resiko privasi dan keamanan bagi pengguna. Yang keempat itu overload informasi. Banyaknya informasi yang tersedia dapat menyebabkan kebingungan dan kesulitan dalam memilih mana yang relevan dan penting. Yang kelima itu digital divide. Terdapat kesenjangan antara mereka yang memiliki akses ke teknologi dan keterampilan digital dengan mereka yang tidak, sehingga menciptakan ketidaksetaraan dalam akses informasi. Yang keenam itu perubahan teknologi yang cepat. Perkembangan teknologi yang pesat dapat membuat informasi cepat usang atau membuat platform tertentu menjadi tidak relevan. Yang ketujuh itu ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan berlebihan pada sumber informasi digital dapat mengurangi kemampuan individu untuk mencari informasi secara tradisional atau kritis menganalisis sumber. Lalu yang kedelapan itu tantangan etika. Penggunaan informasi digital juga melibatkan isu-isu etika seperti plagiarisme dan hak cipta yang perlu diperhatikan oleh pengguna. Risiko penggunaan sumber informasi digital. 1. Validitas dan keakuratan. Informasi yang tidak diverifikasi dapat menyesatkan. Banyak konten digital yang tidak melalui proses editorial sehingga bisa saja mengandung fakta yang salah. Yang kedua itu misinformasi dan disinformasi. Misinformasi itu informasi salah yang disebarkan tanpa niat buruk, dan disinformasi itu informasi salah yang disebarkan dengan niat menipu. Dapat menyebar dengan cepat di platform digital, mengakibatkan kebingungan dan panik di masyarakat. Dan yang ketiga itu privasi dan keamanan. Penggunaan sumber informasi digital seringkali melibatkan pengumpulan data pribadi. Resiko kebocoran data dan pencurian identitas meningkatkan seiring dengan penggunaan yang lebih luas. Yang keempat itu ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan yang berlebihan pada sumber digital dapat mengurangi kemampuan analisis kritis dan keterampilan tradisional dalam pencarian informasi. Yang kelima itu konten yang tidak relevan atau berbahaya. Penggunaan dapat dengan mudah terpapar pada konten yang tidak sesuai seperti hoax atau materi berbahaya yang dapat mempengaruhi pandangan dan perilaku mereka. Yang keenam itu kecanduan digital. Paparan berlebihan terhadap informasi digital dapat menyebabkan kecanduan yang berdampak negatif pada kesehatan mental dan sosial. Yang ketujuh, bias algoritma. Banyak platform digital menggunakan algoritma yang dapat memperluas bias tertentu, menyebabkan pengguna hanya terpapar pada perspektif yang sejalan dengan pandangan mereka, sehingga mengurangi keberagaman informasi. Yang kedelapan itu dampak terhadap kualitas tidur dan kesehatan. Penggunaan perangkat digital sebelum tidur dapat mengganggu pola tidur dan kesehatan fisik secara keseluruhan. Yang kesembilan itu kesulitan mengelola informasi. Dengan volume informasi yang sangat besar, pengguna dapat merasa kewalahan dan sulit memilih informasi yang relevan. Yang kesepuluh itu keterbatasan akses. Meskipun banyak informasi tersedia secara digital, tidak semua orang memiliki akses yang sama, menciptakan kesenjangan digital. Mengatasi resiko-risiko ini memerlukan pendekatan yang hati-hati, termasuk peningkatan literasi digital, keterampilan kritis, dan kesadaran akan keamanan online. Strategi mengatasi tantangan. Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh sumber informasi digital, beberapa strategi dapat diterapkan. 1. Pendidikan literasi informasi. Meningkatkan kemampuan individu dalam mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif melalui program pendidikan literasi informasi di sekolah dan komunitas. Yang kedua, verifikasi sumber. Mengembangkan alat dan teknik untuk membantu pengguna memverifikasi keadalan dan akurasi informasi sebelum menggunakannya. Ini termasuk penggunaan fact checking dan sumber
terverifikasi. Aksesibilitas teknologi. Meningkatkan aksesibilitas teknologi dengan menyediakan infrastruktur internet yang lebih baik, terutama di daerah terpencil atau kurang beruntung. 4. Penggunaan kebijakan privasi. Mendorong organisasi untuk menerapkan kebijakan privasi yang lebih ketat dan transparan, serta mendidik pengguna tentang cara melindungi data pribadi mereka. Yang kelima, pengelola overload informasi. Mengembangkan alat dan aplikasi yang membantu pengguna menyaring informasi yang relevan dan mengorganisir konten yang mereka konsumsi. Promosi keterampilan digital. Menawarkan pelatihan keterampilan digital bagi semua kalangan, termasuk generasi tua, untuk memastikan bahwa semua orang dapat memanfaatkan sumber informasi digital secara efektif. Kampanye kesadaran etika. Meningkatkan kesadaran tentang isu-isu etika dalam penggunaan informasi digital, termasuk hak dan plagiarisme, melalui kampanye pendidikan. 8. Kolaborasi antar institusi. Mendorong kolaborasi antara perpustakaan, sekolah, universitas, dan organisasi non-pemerintahan untuk berbagi sumber daya dan pengetahuan dalam meningkatkan akses dan kualitas informasi. K. Fungsi sumber informasi digital. 1. Aksesibilitas. Memudahkan pengguna untuk mengakses informasi kapan saja dan di mana saja melalui internet. 2. Kecepatan. Memungkinkan pencarian dan mengambil informasi dengan cepat, menghemat waktu. 3. Beragam format. Menyediakan berbagai jenis konten seperti teks, video, dan audio yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan pengguna. 4. Pembaruan real time. Informasi dapat diperbarui secara langsung, memastikan pengguna mendapatkan data terbaru. 5. Interaktivitas. Beberapa sumber informasi digital memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, memberikan umpan balik, untuk berpartisipasi dalam diskusi. 6. Sumber daya pendidikan. Menyediakan materi pembelajaran yang dapat diakses oleh siswa dan pendidikan di seluruh dunia. 7. Analisis data. Memudahkan pengguna mengumpulkan dan menganalisis data untuk riset dan pengembalian keputusan. 8. Kontekstivitas. Menghubungkan pengguna dengan komunikasi dan sumber daya lain yang relevan. L. Studi kasus. Berikut adalah beberapa contoh kasus mengenai sumber informasi digital. 1. Studi penggunaan e-learning di masa pandemi COVID-19. Latar belakang pandemi COVID-19 memaksa banyak institusi pendidikan untuk beralih ke pembelajaran daring. Implementasi banyak platform seperti Zoom, Google Classroom, dan Mobile Day digunakan untuk mengadakan kelas secara virtual. Hasil siswa dan pengajar belajar beradaptasi dengan alat digital, namun kesenjangan digital muncul di mana siswa dengan akses internet terbatas mengalami kesulitan analisis. Meskipun e-learning menawarkan fleksibilitas penting untuk memastikan semua siswa memiliki akses yang setara. 2. Studi kasus. Penyebaran misinformasi di media sosial. Latar belakang selama pemilihan umum, banyak informasi palsu beredar di media sosial memengaruhi opini publik. Contoh, informasi tentang calon presiden dan kebijakan mereka menyebarkan melalui platform seperti Facebook dan Twitter. Tindakan beberapa organisasi melakukan kampanye verifikasi fakta untuk melawan informasi yang salah. Hasil, meskipun ada upaya yang mengedukasi publik, masih banyak pengguna yang
terpapar konten tidak akurat. Analisis ini menunjukkan tantangan besar dalam pengelolaan informasi di era digital dan pentingnya literasi informasi. 3. Studi kasus. Transformasi bisnis melalui data digital. Latar belakang: meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data. Implementasi penggunaan alat analisis untuk memahami perilaku konsumen dan tren pasar. 4. Studi kasus. Peran podcast dalam penyebaran pengetahuan latar belakang podcast semakin populer sebagai sumber informasi berbagai bidang. Contoh podcast tentang kesehatan mental seperti Therapy Chat yang memberikan wawasan kepada pendengar, meningkatkan kesadaran tentang isu kesehatan mental dan cara mengelola, menunjukkan bahwa format audio dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan memberikan informasi yang bermanfaat. Inisiatif kesehatan publik dan media sosial. Kampanye vaksinal COVID-19 menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi. Tindakan pemerintah dengan organisasi kesehatan menggunakan platform untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya vaksin. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.